nonton video ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Nih, klik di sini. Tema video kita kali ini adalah cara melarutkan OAT, obat anti tuberkulosis, pada anak. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar sebelum kita mau mempelajari cara minum obat OAT-nya. Nah, di sini kita bahas dulu kenapa minum obat OAT ini penting sekali untuk anak ya. Di kolom komentar bahwa temanku anaknya ada gejala TBC, tapi apa kalau tidak diobati akan mematikan si penderita? Ini virus untuk apa, sama bahayanya dengan dewasa atau tidak? Nah, jadi yang pertama, ini TBC itu bukan disebabkan oleh virus tapi bakteri. Nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, kalau diperbesar dia itu seperti ini. Kemudian dia lebih sering atau paling sering dia itu menyerang paru-paru karena Mycobacterium tuberculosis ini sifatnya menyukai oksigen. Dan ini tuh Mycobacterium tuberculosis ini sangat kuat. Artinya tuh dia susah untuk dibunuh gitu ya. Susah untuk dihilangkan dari tubuh. Dan ada yang bertanya juga, apa tidak ada obat lain selain obat OAT? Untuk penelitian hingga detik ini yang terbaik memang obat OAT kombinasi berbagai jenis antibiotik itu yang udah dibuat. Nah, di sini seperti ini obatnya ya. Itu udah penemuan terbaik untuk membasmi Mycobacterium tuberculosis ini di tubuh. Memang cuman obat ini yang saat ini itu bisa membunuh seluruh Mycobacterium tuberculosis yang ada di tubuh pasien. Untuk dewasa dan anak penyebabnya itu sama, yaitu ini Mycobacterium tuberculosis. Namanya ini adalah bakteri dan ini bukan virus. Bakteri, dan dia juga menular dan cepat sekali berkembang biaknya di dalam tubuh, bisa sampai ribuan jika tidak diobati. Dan bahaya nggak gitu tadi pertanyaannya. Ini membahayakan sekali karena jika dibiarkan dia berkembang biak ini di dalam paru-paru seperti ini, maka lama-kelamaan akan merusak paru-paru. Dan alhasil di paru-paru itu ada ya di sini namanya alveolus. Alveolus itu tempat pertukaran oksigen di dalam tubuh. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini bisa sampai merusak seluruh organ yang ada di paru-paru sampai bisa menyebabkan batuk berdarah. Ini kalau yang udah tahap parah yang kita biarkan TBC-nya tidak diobati, tidak minum obat secara rutin, maka lama-kelamaan Mycobacterium tuberculosisnya ini merusak bagian alveolus yang ada di paru-paru sehingga akhirnya bisa menyebabkan batuk darah. Karena alveolusnya itu udah bocor, karena alveolus itu isinya darah gitu. Jadi dia bisa sampai batuk darah. Dan kalau paru-paru udah rusak, organ-organ yang ada di paru-paru udah rusak, dia itu tidak bisa kembali seperti semula. Jadi nanti akan meninggalkan gejala sisa. Makanya penting sekali untuk minum obat untuk membunuh semua Mycobacterium tuberkulosis ini. Jadi memang satu-satunya cara saat ini untuk menyembuhkan penyakit TBC pada anak ataupun pada orang dewasa yaitu obat anti tuberkulosis ini yang udah dibuat oleh pemerintah dan ini digratiskan untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Bisa didapatkan di pusat pelayanan kesehatan terdekat, puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ini rata-rata yang paling sering ini di puskesmas ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini tuh gratis dari pemerintah. Memang intinya untuk menyembuhkan TBC, salah satunya ini saat ini yang paling bisa menyembuhkan TBC adalah paket obat OAT ini.
Dan obatnya sama nggak dewasa dan anak? Sebenarnya obatnya itu kalau kandungannya sama, cuman dia beda dosisnya gitu di dalamnya. Jadi kalau kandungan antibiotiknya itu sama, ini tuh untuk memusnahkan bakteri sekuat ini, sebanyak ini jenis bakteri yang paling kuat ya. Dia itu butuh kombinasi antibiotiknya itu beberapa jenis antibiotik baru bisa terbunuh gitu. Rifampicin, isoniazid, pyrazinamid gitu. Untuk yang anak ya. Kalau yang dewasa itu ada tambahan satu lagi etambutol. Nah, itu bedanya ya. Tapi intinya isinya itu sama, kombinasi dari antibiotik yang mana sudah diteliti dan sudah mampu membunuh bakteri ini. Nah, sekarang syaratnya harus diminum obatnya itu rutin dan tuntas. Ini sudah ada juga di sini. Minum obat secara teratur dan tuntas, dan caranya benar, baru kita bisa benar-benar berhasil membasmi bakteri ini di dalam tubuh. Gimanakah cara yang benar meminum obat ini? Nah, ini tuh kalau yang terdiri dari yang warna merah kan, merah dan kuning seperti yang saya sering bahas ya di video-video sebelumnya. Merah itu ini untuk anak ya, fase intensif. Nah, ini tuh diminumnya setiap hari selama 2 bulan, tapi jumlahnya beda-beda sesuai dengan berat badan. Nah, kalau yang ini adalah fase lanjutan, ini yang kuning, juga setiap hari tapi selama 4 bulan. Nah, ini juga beda-beda sesuai berat badan ya. Dan ini totalnya kita minum obat anti tuberkulosis 6 bulan. 6 bulan baru akan benar-benar sembuh dan sesuai dengan berat badan. Nih ya, misalnya berat badan anaknya itu 5-7 kilo, berarti kalau fase intensif 2 bulan pertama yang merah ini 1 hari 1 tablet gitu. Nah, untuk berat badan 8-11 kg, minum obat ini di fase intensif itu adalah 2 tablet sehari. 12-16 kg itu 3 tablet. 17-22 kg itu 4 tablet, 22-30 kg itu 5 tablet. Nah, kemudian kalau misalnya ini sudah selesai 2 bulan, lalu langsung lanjut fase lanjutan yang kuning. Ini kalau berat badannya 5-7 kilo itu 1 tablet, 8-11 kilo itu 2 tablet, 12-16 kilo itu 3 tablet, 17-22 kilo itu 4 tablet, 22-30 kilo itu 5 tablet. 5 tablet itu artinya 5 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, ini banyak yang tanya juga di kolom komentar, penting tidak sih mengikuti jumlah tablet yang dianjurkan tersebut? Itu penting sekali karena dosis tersebut misalnya ya, berat badan 5-7 kilo 1 tablet, 12-16 kilo 3 tablet yang ini. Tuh 2, 3. Karena dengan 3 ini untuk anak yang berat badannya 12-16 kilo, ini 3 tablet ini baru mampu membunuh Mycobacterium tuberculosis ini di dalam tubuhnya. Memang dosis itu udah diteliti. Jadi kalau misalnya 3 ya 3 gitu, kita harus ikutin. Jadi di sini memang kalau mau sembuh, mau benar-benar membasmi ini Mycobacterium tuberculosis di dalam tubuh, memang kita harus sangat-sangat sesuai dengan anjuran yang telah diberikan gitu. Jadi kita nggak boleh sampai disuruh dokter minumnya 3 tablet setiap hari selama 2 bulan, tapi saya meminumnya 1 aja gitu, nggak boleh, karena itu belum bisa membunuh Mycobacterium tuberculosis ini. Dan kalau kita minumnya itu tidak benar obatnya, ini beresiko Mycobacterium ini di dalam tubuh anak itu semakin kuat, semakin bermutasi, dan lama-lama
obat ini tidak mempan lagi untuk membunuh Mycobacterium tuberculosis yang ada di tubuh anak tersebut. Jadi namanya itu resisten terhadap obat, kebal. Jadi makanya penting sekali kita itu taat sesuai ketentuan. Jadi kalau misalnya ibu atau bapak sering lupa jumlah obatnya, bisa ditempel di dinding gitu. Misalnya dikasih catatan gitu, misalnya diminum setiap hari 3 tablet misalnya untuk berat badan 12-16 kilo. Jadi kalau kita lupa kita harus tulis atau ditempel gitu. Intinya karena ini penting sekali demi kesembuhan anak bapak atau ibu ya. Nah, kemudian ini kan tadi selain sesuai berat badan, jumlahnya juga diminumnya kan setiap pagi hari sebelum makan. Tapi boleh juga kalau misalnya sesuai dengan instruksi dokter dari anak ibu atau bapak ya. Jadi kita ikutin instruksi dokter di tempat pelayanan kesehatan setempat gitu, karena dokter itu yang paling tahu tentang kondisi anak ibu, karena beda-beda pasien itu beda intervensi atau penanganannya disesuaikan dengan kondisinya. Tapi ini kalau secara umum ini pengobatan obat OAT ini diminumnya bagusnya pagi hari sebelum makan gitu. Kemudian intinya kita mengikuti anjuran dari dokter ya, akan dijelaskan lebih lanjut berapa tablet dan diminumnya kapan kayak gitu. Jadi diikuti sesuai dengan instruksi dokternya. Kemudian ada yang bertanya lagi ya, nah kalau dimuntahkan bagaimana? Nah ini ya, kita langsung masuk ke cara minum obatnya pada anak ya. Terus kan ada yang ditanya, kalau nggak bisa minum langsung pil gini gimana caranya gitu ya. Jadi di sini di boxnya ini udah dijelaskan ya, tablet tidak boleh dibelah dan tidak boleh digerus. Kenapa sih nggak boleh? Karena itu akan mengurangi efektivitas dari obat ini untuk membunuh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi kita memang harus ikuti ketentuannya. Nah, gimana caranya kalau anak saya gitu ya? Nggak bisa kalau minum 1 tablet utuh. Jadi ini cara melarutkannya yang tidak mengganggu efektivitas dari obat adalah dengan cara dilarutkan namanya. Jadi misalnya ini ya, kita ambil 2 sendok terlebih dahulu. Orang tuanya kita cuci tangan dulu ya sebelum kita memegang obat-obat tersebut. Cuci tangan pakai sabun. Udah, kalau udah selesai misalnya nih kita kasih contoh berat badannya 12-16 kilo, berarti 3 tablet yang merah selama 2 bulan ya. Nah ini 3 tablet misalnya ini. Nah di sini kita pastikan untuk menjaga obat ini tetap utuh ya belakangnya ya, nggak ada yang robek. Karena intinya kalau yang robek, basah atau apa itu mengurangi efektivitas dan pada akhirnya mengurangi kemampuannya untuk membunuh bakteri ini. Jadi benar-benar harus kita perhatikan. Nah, setelah kita ngambil sendok, ambil air biasa ya, air yang tidak panas dan tidak dingin. Kemudian air minum ya ini. Lalu kita buka. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Tapi kalau tadi mau disentuh juga nggak apa-apa karena udah cuci tangan. Dan ini yang ketiga. Jadi minumnya itu dalam 1 waktu ya. Kalau yang bisa menelan langsung 1 tablet ini dalam 1 waktu gitu minumnya. Jadi misalnya ini anaknya bisa menelan tablet ya. Jadi ini 1, terus minum air putihnya yang banyak. Terus
pada menit yang sama juga setelah ini tertelan, lanjut yang kedua, barulah lanjut yang ketiga gitu. Jadi jangan misalnya terus 1 jam kemudian baru minum yang ini, 1 jam kemudian baru minum yang ini gitu, enggak, karena dia itu akan tadi ya tidak efektif, jadi obatnya itu enggak bisa efektif membunuh bakteri gitu. Jadi kalau misalnya 3 atau misalnya berat badannya 22 sampai 30 kilo berarti 5 tablet ya urut gitu, langsung telan gitu, urut setiap hari seperti itu sampai 2 bulan yang merah, lalu yang kuning 4 bulan. Dan memang harus selama itu dan sesering itu setiap hari dan sebanyak itu. Memang itulah dosis yang tepat, karena tujuan akhir kita ingin sembuh, ingin membunuh Mycobacterium tuberculosis. Dan misalnya nih 1 bulan pertama udah merasa sehat gitu, udah rutin nih minum obatnya, udah sesuai 3 tablet misalnya, yang tadi berat badan 12-16 kilo ya, 3 tablet udah rutin setiap hari, kemudian udah sesuai pokoknya pagi hari, dan setelah 1 bulan dia merasa udah anaknya udah sembuh nih, udah nggak ada gejala-gejala lagi, itu tetap harus dilanjutkan minum obat sampai 6 bulan. Karena kalau kita merasa udah sehat dan kita berhenti, sebenarnya Mycobacterium tuberculosis ini tuh belum benar-benar mati di dalam tubuh anak ibu gitu. Jadi kalau kita berhenti, nanti malah dia itu bermutasi dan menjadi semakin kuat. Jadi kita harus ikutin anjuran minum obat TBC, walaupun udah terasa sembuh, tetap sampai 6 bulan. Memang antibiotik itu seperti itu cara meminumnya. Nggak boleh merasa sembuh lalu berhenti gitu. Jadi nanti akan semakin parah nanti penyakitnya, karena ini Mycobacteriumnya semakin kuat dan nggak bisa lagi pakai obat yang ini. Udah harus dikonsultasikan sama dokter spesialis lagi gitu, obatnya udah bukan yang ini lagi gitu. Nah ini obatnya udah kita letakkan di sendok, langsung kita ambil air minum yang suhunya itu tidak panas dan tidak dingin. Nah, kita sentuhin ke obatnya dan dia akan larut dengan sendirinya tanpa harus kita gerus ya. Gitu. Tuh. Jadi tuh ini tuh nanti maksimal gitu. Obatnya sesuai dosis tuh masuk gitu. Nah, ini. Kayak gini caranya. Jadi memang kita harus sabar nungguin sampai dia larut dengan sendirinya. Kemudian obat ini jika setelah ditelan itu memang disarankan minum banyak air putih ya, banyak minum air putih. Nah ini kan obatnya jadi segini gitu ya. Kalau misalnya mau ini terlalu kental, kalau dijadiin 3 tablet dijadiin 1 sendok ya boleh, kalau mau 1 tablet 1 sendok, 1 tablet 1 sendok gitu. Intinya cara melarutkannya seperti ini. Nah sampai udah nggak ada lagi obat yang tabletnya yang kerasnya, sampai semua sudah mencair ya, sampai semua sudah mencair gitu. Memang kita harus bersabar. Jadi ini satu-satunya cara untuk melarutkan obat anti tuberkulosis. Nah pokoknya kita larutkan sampai benar-benar larut obatnya, tidak ada yang keras-kerasnya lagi.
barulah kita berikan ke anak. Kalau anaknya bisa nelen tablet, ya langsung aja yang tablet. Kalau anaknya ini bisa yang tablet, malah itu lebih baik ya, karena langsung masuk ke dalam tubuh. Nah, ini udah larut, langsung kita berikan ke anak. Selanjutnya, kalau misalnya pas diberikan karena anaknya saking sulitnya minum obat lalu dimuntahin, maka kita lihat muntahnya langsung nggak, misalnya kita masukin langsung dikeluarin, kita lihat ya apakah obatnya segini ini langsung dikeluarin semua atau tidak. Kalau memang dikeluarin semua, kita harus ulangi lagi dosisnya. Itu tadi misalnya berat badan 12-16 kilo 3 tablet, kita ulangi lagi, membuat dari awal lagi yang 3 tablet, terus barulah kita berikan ke anak gitu. Kalau dimuntahin itu harus diulang, karena kalau dimuntahin itu obatnya itu belum masuk, dan yang obat yang untuk hari itu tuh belum masuk. Sementara obatnya itu untuk setiap harinya tuh harus masuk sesuai dosis. Jadi harus kita ulangi lagi sampai obatnya benar-benar masuk. Seperti itu kalau dimuntahin. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan ya. Anak saya udah minum obat OAT tapi pipisnya tidak merah seperti ini, urinnya tidak berwarna merah. Apakah saya harus minum obatnya diulangi gitu? Tidak ya. Jadi efek samping dalam minum obat TBC ini berbeda-beda setiap orang. Setiap individu itu beda-beda, setiap anak tuh beda-beda. Nah, salah satu efek samping dalam minum obat OAT ini adalah urinnya berwarna merah. Tapi itu tuh bukan berarti semuanya harus urinnya berwarna merah gitu. Jadi yang menyebabkan urin berwarna merah pada pasien yang minum obat OAT itu adalah efek dari antibiotik kandungan di dalamnya namanya rifampicin. Tapi itu bukan berarti semua pasien setelah minum obat OAT harus pipisnya berwarna merah. Dan kalaupun berwarna merah itu tidak apa-apa ya, karena ini bukan darah, ini dari obatnya yang diminum, jadi tidak berbahaya gitu. Jadi ini bukan darah, jadi tetap harus kita lanjutkan untuk minum obatnya. Kalaupun tidak berwarna merah tidak apa-apa. Nah, efek samping ini kenapa obat anti tuberkulosis itu banyak efek sampingnya? Ibu-ibu pada bilang ya di kolom komentar, ada yang mual, ususnya perutnya sakit, diare gitu. Memang karena ini tuh kandungan 3 jenis antibiotik, rifampicin, isoniazid, pirazinamid, yang mana kalau Bapak Ibu kita minum obat antibiotik satu jenis aja, biasanya efek sampingnya yang di kemasan itu ada banyak ya. Apalagi ini 3 jenis antibiotik dijadikan satu, makanya efek sampingnya juga banyak. Karena memang kita itu kan mengutamakan membunuh bakteri ini dulu. Jadi kita untuk efek sampingnya nanti juga akan kita tangani gitu. Jadi jangan sampai karena efek sampingnya yang banyak itu jadi nggak mau minum obat gitu, karena kita tujuan utamanya membunuh Mycobacterium tuberculosis. Jadi harus tetap lanjut minum obat walaupun banyak efek sampingnya. Nah, selanjutnya untuk efek sampingnya itu bisa dikonsultasikan ke dokter saat kita ngambil obat. Kita sampaikan ke dokter, misalnya, "Dok, selama anak saya minum obat itu setiap kali minum obat tuh mual gitu, gimana dok solusinya?" Nah, nanti dokter itu akan memberikan obat sesuai dengan gejala-gejala efek samping yang muncul untuk menangani efek samping yang tidak tertahankan tadi. Misalnya mual, tapi mualnya sampai tidak tertahankan, nanti dokter akan memberikan obat untuk mualnya tersebut gitu. Begitu juga dengan efek samping yang lain ya, diare, ada demam misalnya, nyeri sendi, nyeri tenggorokan, bercak-bercak di kulit, gangguan penglihatan, vertigo, gatal, muntah, kejang di usus, diare, kurang nafsu makan. Nah, itu disampaikan ke dokter setiap jadwal kita ngambil obat, biar nanti untuk efek sampingnya ditangani dengan obat yang lain
Nah, untuk TBC-nya tetap harus lanjut minum obat OAT. Saya juga ada grup Telegram di mana di situ banyak pasien-pasien TBC, baik yang dewasa atau anak, yang bisa tempat untuk kita berdiskusi dan tanya jawab. Kalau mau join bisa diklik di kolom description ya. Cukup sekian video hari ini, sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.